Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diki Rahmat Syafara. Saya akan menjelaskan tentang Office Automation System. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, dan saya akan memperkenalkannya. Pertama ada Allegra Guru Bestantio, yang kedua saya sendiri, Diki Rahmat Syafara, yang ketiga Maulana Akbar, dan yang keempat adalah Rizky Ridho Prasetyo. Di sini sudah masuk materi, dan saya akan menjelaskan tentang apa itu automation. Automation merujuk pada metode penggunaan komputer dan mesin untuk membantu meningkatkan produktivitas dan menciptakan cara yang lebih mudah dalam melakukan bisnis. Berbagai jenis automation umumnya digunakan dalam berbagai jenis industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Office Automation. Office Automation mengacu pada berbagai perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menciptakan, mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, dan menyampaikan informasi kantor yang secara digital yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas dasar, penyimpanan data mentah, transfer elektronik, dan pengelolaan informasi bisnis elektronik merupakan kegiatan dasar dari sistem otomasi kantor. Otomasi kantor membantu dalam mengoptimalkan atau mengotomatisasi prosedur kantor yang sudah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan keuntungan. Yang pertama, menggantikan operator manusia dalam tugas-tugas yang melibatkan pekerjaan fisik yang berat atau monoton. Yang kedua, sistem pesan instan. Sistem pesan instan seperti Microsoft Teams, Slack, atau Google Chat memungkinkan komunikasi instan antara anggota tim atau departemen. Yang ketiga, kolaborasi dokumen. Ada berbagai alat kolaborasi dokumen yang memungkinkan pengguna untuk bekerja bersama pada dokumen yang sama secara real-time. Yang terakhir, sistem manajemen dokumen. Sebagian besar sistem manajemen dokumen atau dokumen manajemen sistem menyediakan fitur komunikasi internal terintegrasi. Office Automation System, sistem otomasi kantor adalah konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang terhubung dalam jaringan. Berbagai sistem otomasi kantor sekarang diterapkan dalam fungsi bisnis dan komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara manual atau di berbagai lokasi organisasi, seperti persiapan komunikasi tertulis dan perencanaan strategis. Selain itu, fungsi-fungsi yang sebelumnya membutuhkan koordinasi keahlian spesialis dari pihak luar dalam pemrosesan tata letak pencetakan atau rekaman elektronik sekarang dapat diintegrasikan ke dalam pekerjaan sehari-hari organisasi, menghemat waktu dan uang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alexa. Baik, saya akan menjelaskan tentang Office Automation. Ada personal informasi sistem yang datang untuk memenuhi kebutuhan user supaya dapat meningkatkan produktivitas individu. Contohnya Microsoft Office, IBM Lotus Smart Suite, dan lain-lain. Ada Workgroup Information System, sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari suatu kelompok kerja supaya dapat meningkatkan produktivitas dari kelompok kerja. Contohnya Outlook, Microsoft Exchange, dan lain-lain. Untuk jenis fungsi yang diintegrasikan oleh kantor termasuk sistem informasi adalah satu, pengelola kata. Aplikasi yang biasa digunakan untuk mengelola data tertulis sehingga memungkinkan manajer menyiapkan komunikasi tertulis yang lebih efektif. Kedua, surat elektronik. Tujuan digunakannya surat elektronik ialah untuk mempermudah manajer berkomunikasi secara cepat dan mudah dengan orang lain. Surat elektronik atau email efektif jika tidak diperlukan percakapan dua arah dan jika penyampaiannya pesan berjarak jauh. Terus, kalender elektronik. Pengguna jaringan komputer untuk menyimpan dan mengambil kalender pertemuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky.
Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk lanjutan dari jenis fungsi yang diintegrasikan oleh kantor termasuk sistem otomasi, yaitu yang keempat, konferensi audio. Untuk konferensi audio yaitu biasa digunakan untuk perusahaan yang tersebar luas di berbagai daerah, sehingga dapat mengefisienkan waktu penyampaian pesan. Dan yang kelima yaitu konferensi video. Salah satu bentuk telekomunikasi dengan penggunaan televisi untuk menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar di berbagai daerah. Dan yang keenam yaitu konferensi komputer. Salah satu bentuk komunikasi dengan menggunakan jaringan komputer sehingga memungkinkan para anggota dengan karakteristik bersama bertukar informasi mengenai suatu topik tertentu. Konferensi komputer dapat terdiri dari banyak peserta dan bisa dipakai untuk banyak topik yang berbeda. Dan yang ketujuh yaitu transmisi faksimile, digunakan untuk mengirim informasi dengan menggunakan peralatan khusus yang dapat membaca citra dokumen pada satu ujung saluran komunikasi dan kemudian membuat salinannya di ujung yang lain. Faksimile berkontribusi pada pemecahan masalah dengan membagikan dokumen kepada para anggota tim pemecah masalah secara cepat dan mudah tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. Dan yang terakhir yaitu video text. Komunikasi dengan menggunakan komputer untuk menampilkan narasi dan grafik yang tersimpan ke layar CRT. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.